Halo semua. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam episode podcast kita kali ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa pada salah satu aspek kesehatan pria yang sering kali menjadi perhatian, bahkan kekhawatiran, yaitu kesehatan seksual. Kita akan berbicara tentang air, si cairan bening yang sering kita anggap remeh, namun ternyata memiliki peran krusial yang jauh melampaui sekadar menghilangkan dahaga. Saya mengajak Anda, terutama para pria berusia 35 tahun ke atas, untuk menyimak dengan seksama, karena apa yang akan kita bahas ini sangat relevan dan bisa jadi kunci untuk meningkatkan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Kita semua tahu bahwa tubuh kita sebagian besar terdiri dari air. Sejak pelajaran biologi di sekolah dasar, kita sudah diajarkan bahwa air adalah komponen vital. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar memahami dan mengaplikasikan prinsip hidrasi yang optimal dalam kehidupan sehari-hari? Lebih penting lagi, berapa banyak dari kita yang menyadari bahwa kekurangan asupan air, atau yang kita kenal sebagai dehidrasi, dapat berdampak langsung dan signifikan pada kesehatan seksual pria? Ini bukan sekadar mitos atau spekulasi belaka, melainkan fakta fisiologis yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Mari kita selami lebih dalam mengapa air sangat fundamental untuk fungsi seksual pria, khususnya dalam mencapai dan mempertahankan ereksi. Ereksi, sejatinya, adalah sebuah proses hidraulik yang sangat bergantung pada aliran darah yang sehat dan lancar. Bayangkan tubuh Anda sebagai sebuah sistem perpipaan yang kompleks, dengan jantung sebagai pompa utamanya, dan pembuluh darah sebagai jaring-jaring pipa yang mengalirkan cairan vital ke seluruh pelosok. Dalam konteks ereksi, penis memiliki struktur unik yang disebut corpus cavernosum, yaitu dua tabung silindris yang terdiri dari jaringan spons dan banyak ruang vaskular kecil. Ketika seorang pria terangsang secara seksual, sinyal dari otak akan memicu relaksasi otot-otot halus di dinding arteri yang memasok darah ke penis. Relaksasi ini membuka, katup, dan memungkinkan aliran darah bertekanan tinggi masuk ke dalam ruang-ruang vaskular di corpus cavernosum. Pengisian darah inilah yang menyebabkan penis membesar, memanjang, dan menjadi kaku, menciptakan ereksi. Agar proses hidraulik ini berjalan optimal, kita membutuhkan dua hal utama, darah yang cukup dan aliran darah yang lancar. Disinilah peran hidrasi menjadi sangat vital. Darah, seperti yang kita tahu, sebagian besar terdiri dari plasma, dan plasma ini sebagian besar adalah air. Ketika tubuh mengalami dehidrasi, volume air dalam tubuh berkurang. Akibatnya, volume plasma darah pun ikut menurun. Coba Anda bayangkan sebuah selang air yang aliran airnya berkurang. Tekanannya mungkin tidak sekuat sebelumnya, dan alirannya tidak akan semulus yang seharusnya. Demikian pula dengan darah. Ketika darah kekurangan komponen cairnya, ia menjadi lebih kental atau lebih pekat. Viskositas darah meningkat. Darah yang kental ini menjadi lebih sulit untuk dipompa oleh jantung ke seluruh tubuh, termasuk ke bagian-bagian vital yang membutuhkan suplai darah ekstra, seperti penis saat ereksi. Aliran darah yang melambat ini memiliki konsekuensi langsung. Kapiler-kapiler kecil dan pembuluh darah halus yang memasok darah ke corpus cavernosum mungkin tidak mendapatkan volume darah yang cukup atau dengan kecepatan yang memadai untuk mengisi ruang-ruang spons tersebut secara efektif. Ini seperti mencoba mengisi balon air dengan keran yang alirannya sangat pelan. Balon mungkin tidak akan pernah terisi penuh dan kencang. Pembuluh darah yang sehat dan berfungsi baik sangat penting, dan dehidrasi dapat mengganggu fungsi endotel, lapisan dalam pembuluh darah, yang berperan dalam mengatur pelebaran dan penyempitan pembuluh darah. Jika endotel tidak berfungsi optimal, respons vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah yang diperlukan untuk ereksi bisa terhambat. Selain dampak langsung pada sirkulasi darah, dehidrasi juga memicu respons stres dalam tubuh. Ketika tubuh kekurangan air, ia menginterpretasikannya sebagai kondisi darurat, yang mengaktifkan sumbu hipotalamus pituitari adrenal, atau yang sering kita sebut sebagai respons fight or flight. Salah satu konsekuensi dari respons stres ini adalah peningkatan produksi hormon kortisol. Kortisol sering dijuluki sebagai hormon stres, dan memang perannya sangat penting dalam membantu tubuh mengatasi situasi yang menantang. Namun, kadar kortisol yang tinggi secara kronis, seperti yang bisa terjadi pada dehidrasi berkelanjutan, memiliki efek negatif pada kesehatan,
termasuk pada sistem reproduksi pria. Salah satu dampak paling signifikan dari peningkatan kortisol adalah penurunan kadar testosteron. Testosteron adalah hormon seks pria utama yang bertanggung jawab tidak hanya pada karakteristik maskulin sekunder, tetapi juga pada libido atau gairah seks, produksi sperma, massa otot, kepadatan tulang, dan tingkat energi secara keseluruhan. Ada hubungan timbal balik antara kortisol dan testosteron. Ketika kadar kortisol naik, produksi testosteron cenderung turun. Ini adalah mekanisme tubuh untuk memprioritaskan fungsi-fungsi kelangsungan hidup dalam kondisi stres, mengesampingkan fungsi-fungsi non-esensial seperti reproduksi. Jadi, dehidrasi tidak hanya mengganggu proses fisik ereksi melalui masalah aliran darah, tetapi juga secara hormonal meredam gairah dan kemampuan seksual dengan menekan testosteron. Ini adalah kombinasi yang merugikan. Lalu, bagaimana kita bisa mengetahui jika dehidrasi adalah penyebab masalah kesehatan seksual kita? Gejala yang muncul akibat dehidrasi kronis pada kesehatan seksual pria dapat sangat bervariasi, namun ada beberapa tanda umum yang patut Anda perhatikan. Pertama dan yang paling sering dikeluhkan adalah ereksi yang tidak keras atau kurang optimal. Anda mungkin merasakan bahwa ereksi tidak sekuat atau sekaku dulu, atau sulit untuk dipertahankan selama hubungan intim. Ini bisa menjadi sangat frustrasi dan memengaruhi kepercayaan diri seorang pria. Ingat kembali analogi hidraulik kita. Jika aliran darah tidak optimal, pengisian ruang spons di penis tidak akan maksimal, dan hasilnya adalah ereksi yang kurang firm. Kedua, gairah seks menurun, atau libido yang rendah. Ini adalah konsekuensi langsung dari penurunan kadar testosteron yang disebabkan oleh peningkatan kortisol akibat dehidrasi. Ketika testosteron rendah, keinginan untuk berhubungan seks secara alami akan berkurang. Ini bukan hanya tentang kemampuan fisik, tetapi juga tentang dorongan dan minat. Libido yang menurun bisa membuat aktivitas seksual terasa seperti kewajiban daripada kesenangan, dan ini tentu saja berdampak negatif pada kualitas hubungan. Anda mungkin merasa kurang bersemangat, kurang tertarik, atau bahkan enggan memulai aktivitas seksual. Ketiga, rasa lelah dan lesu yang persisten. Dehidrasi tidak hanya memengaruhi organ spesifik, tetapi juga sistem tubuh secara keseluruhan. Ketika tubuh kekurangan air, sel-sel tidak dapat berfungsi secara efisien. Proses metabolisme melambat, produksi energi berkurang, dan tubuh harus bekerja lebih keras untuk menjalankan fungsi dasar. Ini menyebabkan perasaan lelah yang kronis, lesu, dan kurang bertenaga, bahkan setelah istirahat yang cukup. Anda mungkin merasa sulit untuk berkonsentrasi, sering mengantuk di siang hari, atau tidak memiliki energi untuk melakukan aktivitas fisik, apalagi aktivitas seksual. Saya sering melihat pria yang mengeluhkan mudah lelah bahkan saat melakukan kegiatan ringan, seperti berjalan-jalan santai di taman atau sekadar berinteraksi dengan keluarga. Kelelahan ini adalah indikator umum dehidrasi, dan secara tidak langsung juga menghambat keinginan dan kemampuan seksual. Tubuh yang lelah tidak akan memiliki energi untuk respon seksual yang optimal. Dampak psikologis dan relasional juga tak bisa diabaikan. Ketika seorang pria mengalami masalah ereksi atau libido yang menurun, hal itu seringkali diikuti oleh rasa frustrasi, kecemasan, bahkan depresi. Ada tekanan sosial dan personal yang kuat terkait dengan maskulinitas dan kemampuan seksual. Ketika kemampuan tersebut terganggu, itu bisa mengguncang kepercayaan diri dan menimbulkan ketegangan dalam hubungan intim. Pasangan bisa merasa diabaikan atau disalahkan, meskipun masalahnya murni fisiologis. Saya sering menekankan bahwa komunikasi terbuka dengan pasangan adalah kunci, tetapi memperbaiki akar masalah fisik, seperti dehidrasi, adalah langkah pertama yang sangat penting. Membayangkan pasangan yang gembira berjalan bersama di tengah hijaunya sawah, penuh vitalitas dan kebahagiaan, adalah gambaran kontras dengan mereka yang terbebani oleh masalah energi dan kebugaran yang mungkin berakar dari hal sederhana seperti hidrasi. Mungkin Anda bertanya, jadi, apa solusinya? Dokter, apakah saya harus mengonsumsi obat-obatan khusus? Kabar baiknya adalah, solusi yang disarankan sangat sederhana dan sepenuhnya non-kimiawi, berpusat pada kebiasaan hidrasi Anda sehari-hari. Kuncinya adalah minum air sebanyak 2,5 hingga 3 liter setiap hari. Angka ini adalah pedoman umum untuk orang dewasa,
dan bisa sedikit bervariasi tergantung pada beberapa faktor, seperti tingkat aktivitas fisik Anda, iklim tempat Anda tinggal, dan kondisi kesehatan pribadi. Misalnya, jika Anda sangat aktif atau tinggal di daerah tropis yang panas seperti Indonesia, kebutuhan air Anda mungkin sedikit lebih tinggi. Sebaliknya, jika Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti masalah ginjal atau jantung, konsultasikan dengan dokter Anda untuk mengetahui jumlah air yang tepat. Namun, secara umum, menargetkan 2,5 hingga 3 liter adalah awal yang baik. Bukan hanya jumlahnya, cara minumnya juga sangat penting. Ada beberapa panduan sederhana namun efektif yang sering saya sampaikan kepada pasien. Pertama, minumlah perlahan, sedikit demi sedikit atau SIP by SIP. Hindari minum air dalam jumlah besar sekaligus, terutama jika Anda merasa sangat haus. Mengapa? Karena ketika kita minum terlalu banyak dan terlalu cepat, tubuh mungkin akan cenderung membuangnya melalui urin dengan cepat, tanpa sempat menyerapnya secara efisien ke dalam sel-sel tubuh. Minum perlahan memungkinkan tubuh untuk memproses dan menyerap air dengan lebih efektif, memastikan hidrasi yang lebih merata ke seluruh jaringan. Ini juga mencegah perut kembung dan memberi sinyal kepada otak dengan lebih baik tentang tingkat hidrasi Anda. Bayangkan sebuah tanah kering kerontang. Jika Anda menyiramnya dengan air dalam jumlah besar sekaligus, sebagian besar air akan langsung mengalir pergi. Namun, jika Anda menyiramnya perlahan, air akan meresap lebih dalam dan lebih efisien. Tubuh kita pun bekerja serupa. Kedua, usahakan minum sambil duduk. Meskipun mungkin ada perdebatan ilmiah mengenai dampak fisiologisnya secara ekstensif, dari sudut pandang kebiasaan dan kenyamanan, minum sambil duduk memiliki beberapa keuntungan. Secara tradisional, banyak budaya, termasuk di Indonesia, mengajarkan minum sambil duduk sebagai bentuk adab dan kesopanan. Dari sisi fisiologis, posisi duduk membantu tubuh lebih rileks. Ketika kita rileks, sistem pencernaan kita bekerja lebih optimal. Cairan dapat mengalir dengan lebih tenang melalui saluran pencernaan dan diserap dengan lebih baik. Minum sambil berdiri atau terburu-buru bisa menyebabkan air masuk terlalu cepat dan kadang memicu kembung atau rasa tidak nyaman pada perut. Ini juga adalah bentuk mindfulness, sebuah perhatian penuh terhadap apa yang kita masukkan ke dalam tubuh, yang merupakan bagian dari gaya hidup sehat secara keseluruhan. Ketiga, minum air pada suhu ruangan. Banyak orang terbiasa minum air dingin atau bahkan air es, terutama di iklim panas. Namun, air pada suhu ruangan cenderung lebih mudah diterima oleh tubuh dan diserap lebih efisien. Air dingin, terutama air es, dapat menyebabkan vasokonstriksi atau penyempitan sementara pembuluh darah di saluran pencernaan. Ini bisa memperlambat proses pencernaan dan penyerapan. Selain itu, tubuh harus mengeluarkan energi tambahan untuk menghangatkan air dingin hingga mencapai suhu tubuh, yang secara tidak langsung dapat menambah beban pada sistem tubuh. Air suhu ruangan terasa lebih alami dan tidak memberikan kejutan pada sistem Anda. Jika Anda ingin sedikit kesegaran, air yang didinginkan di lemari es hingga tidak terlalu dingin masih dapat diterima, tetapi hindari air es. Keempat, perhatikan jeda waktu minum setelah makan. Ini adalah hal yang sering luput dari perhatian. Banyak dari kita memiliki kebiasaan minum air dalam jumlah banyak saat atau segera setelah makan. Meskipun sedikit air untuk membantu menelan makanan itu baik, minum air dalam jumlah besar bisa mengencerkan asam lambung dan enzim pencernaan. Asam lambung dan enzim ini sangat penting untuk memecah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap. Jika terlalu encer, proses pencernaan bisa terhambat, menyebabkan rasa kembung, begah, atau pencernaan yang tidak tuntas. Idealnya, minumlah air sekitar 30 menit sebelum makan dan tunggu setidaknya 1 hingga 2 jam setelah makan untuk minum dalam jumlah banyak. Di antara waktu itu, jika Anda merasa haus, teguklah sedikit air saja. Ini akan memberikan ruang bagi sistem pencernaan Anda untuk bekerja dengan optimal. Untuk membantu Anda mencapai target asupan air harian ini, saya memiliki beberapa tips praktis. Salah satu cara termudah adalah dengan selalu membawa botol minum pribadi Anda. Ini adalah cara yang efektif untuk memantau berapa banyak air yang sudah Anda minum. Jika Anda melihat seorang pria yang sedang beristirahat di bangku taman sambil meneguk air dari botolnya,
Itu adalah contoh kebiasaan hidrasi yang baik yang harus ditiru. Ada banyak pilihan botol minum di pasaran, mulai dari yang terbuat dari plastik bebas BPA, stainless steel, hingga kaca. Pilihlah yang sesuai dengan gaya hidup dan preferensi Anda. Botol berukuran besar, seperti 1 liter atau 1,5 liter, dapat membantu Anda mengingat untuk mengisinya kembali dan meminumnya beberapa kali sehari. Kedua, setel pengingat. Di era digital ini, kita memiliki banyak aplikasi di ponsel pintar yang bisa mengingatkan kita untuk minum air secara berkala. Atau, Anda bisa menggunakan alarm sederhana. Jadikan minum air sebagai ritual. Misalnya, 1 gelas besar setelah bangun tidur, 1 gelas setiap jam di antara waktu makan, dan 1 gelas lagi sebelum tidur. Ketiga, mulailah hari Anda dengan segelas air setelah bangun tidur. Tubuh kita mengalami dehidrasi ringan selama tidur karena tidak ada asupan cairan selama berjam-jam. Meminum segelas air segera setelah bangun tidak hanya membantu rehidrasi tetapi juga membangunkan sistem pencernaan dan metabolisme Anda. Ini adalah kebiasaan sehat yang sangat baik. Keempat, jika Anda merasa bosan dengan rasa air putih murni, Anda bisa mencoba membuat infused water atau air detoksifikasi. Tambahkan irisan lemon, mentimun, daun mint, buah beri, atau bahkan jahe ke dalam air minum Anda. Ini tidak hanya memberikan rasa yang menyegarkan tanpa tambahan gula atau kalori, tetapi juga bisa memberikan sedikit tambahan vitamin dan antioksidan dari buah-buahan tersebut. Misalnya, lemon dikenal kaya vitamin C, dan mentimun memberikan sensasi kesegaran yang khas. Gambar segelas air dengan irisan lemon dan mentimun memang terlihat sangat menggoda dan segar, bukan? Ini bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk membuat hidrasi terasa lebih menarik. Namun, ingatlah bahwa air putih murni tetaplah yang utama. Infused water adalah pelengkap, bukan pengganti sepenuhnya. Kelima, konsumsi makanan yang kaya air. Buah-buahan dan sayuran tidak hanya kaya vitamin, mineral, dan serat, tetapi juga memiliki kandungan air yang tinggi. Semangka, misalnya, terdiri dari lebih dari 90% air. Jeruk, mentimun, selada, stroberi, dan tomat juga merupakan sumber hidrasi yang sangat baik. Menambahkan makanan-makanan ini ke dalam diet harian Anda akan berkontribusi pada total asupan cairan Anda dan memberikan nutrisi tambahan yang bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan. Pemandangan buah-buahan segar seperti semangka dan jeruk di samping segelas air dalam gambar pertama kita adalah pengingat visual yang bagus akan pentingnya nutrisi dan hidrasi dari berbagai sumber alami. Setelah kita membahas pentingnya air dan cara meminumnya dengan benar, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita tahu jika kita sudah terhidrasi dengan baik? Ada indikator sederhana yang bisa Anda perhatikan setiap hari, yaitu warna urin Anda. Ini adalah cara non-invasif dan sangat praktis untuk memantau status hidrasi tubuh Anda. Urin yang ideal memiliki warna kuning pucat atau kuning jerami. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki cukup cairan dalam tubuh dan ginjal Anda berfungsi dengan baik dalam membuang produk limbah. Jika urin Anda berwarna lebih gelap, seperti kuning tua atau bahkan coklat, itu adalah tanda pasti bahwa Anda mengalami dehidrasi dan perlu segera minum lebih banyak air. Urin yang sangat gelap menunjukkan bahwa ginjal Anda berusaha menghemat air sebanyak mungkin, sehingga konsentrasi produk limbah menjadi sangat tinggi. Di sisi lain, jika urin Anda berwarna sangat bening atau transparan, ini bisa berarti Anda minum air dalam jumlah yang sangat banyak dalam waktu singkat, atau Anda memang terhidrasi dengan sangat baik. Namun, penting untuk dicatat bahwa urin yang terus-menerus sangat bening, terutama jika disertai dengan sering buang air kecil yang berlebihan, bisa menjadi indikasi minum air terlalu banyak. Dalam kasus yang jarang, minum air terlalu banyak hingga menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, terutama natrium, bisa berbahaya. Namun, ini jarang terjadi pada orang sehat yang hanya mengikuti rekomendasi asupan air normal. Intinya, kita mencari keseimbangan, tidak terlalu gelap, tidak terlalu bening. Waktu terbaik untuk memeriksa warna urin Anda adalah di pagi hari setelah bangun tidur. Urin pertama di pagi hari cenderung lebih pekat karena Anda tidak minum air selama berjam-jam saat tidur. Namun, setelah Anda minum beberapa gelas air, urin Anda seharusnya menjadi lebih terang.
Perhatikan perubahan warna urin Anda sepanjang hari sebagai panduan. Penting juga untuk diingat bahwa beberapa faktor dapat memengaruhi warna urin, bukan hanya hidrasi. Misalnya, konsumsi suplemen vitamin B kompleks dapat membuat urin berwarna kuning cerah atau neon karena tubuh membuang kelebihan riboflavin. Beberapa obat-obatan juga dapat mengubah warna urin. Jadi, selalu pertimbangkan faktor-faktor ini saat menafsirkan warna urin Anda. Namun, secara umum, warna urin adalah panduan yang sangat andal untuk status hidrasi harian Anda. Selain dampaknya yang signifikan pada kesehatan seksual pria, hidrasi optimal membawa serangkaian manfaat tambahan yang akan meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat murah dan mudah. Pertama, hidrasi yang baik sangat krusial untuk kebugaran fisik dan tingkat energi Anda. Jika Anda adalah tipe pria yang gemar berolahraga atau sekadar aktif bergerak, air adalah bahan bakar esensial. Dehidrasi ringan saja sudah dapat menurunkan performa olahraga, mengurangi kekuatan, ketahanan, dan koordinasi. Saat Anda terhidrasi dengan baik, sel-sel otot Anda bekerja lebih efisien, transportasi oksigen dan nutrisi ke otot lebih lancar, serta pembuangan produk limbah metabolik seperti asam laktat lebih optimal. Ini berarti Anda bisa berolahraga lebih lama dan lebih intens, serta pemulihan setelahnya menjadi lebih cepat. Selain itu, air juga melumasi sendi dan melindungi jaringan tubuh, membantu mencegah cedera. Rasa lelah dan lesu yang kita diskusikan tadi, jika diatasi dengan hidrasi yang tepat, akan tergantikan oleh energi dan vitalitas yang lebih baik, memungkinkan Anda untuk menikmati aktivitas fisik, seperti pria yang ceria di tengah sawah sambil mengangkat botol airnya. Kedua, hidrasi optimal sangat penting untuk fungsi otak dan konsentrasi. Otak kita sebagian besar terdiri dari air, dan bahkan dehidrasi ringan dapat memengaruhi kinerja kognitif. Anda mungkin akan merasa lebih mudah berpikir jernih, meningkatkan kewaspadaan, memori, dan kemampuan pengambilan keputusan saat tubuh Anda terhidrasi dengan baik. Dehidrasi sering menjadi penyebab umum sakit kepala atau migrain. Minum air yang cukup dapat membantu mencegah kondisi ini dan meningkatkan suasana hati Anda secara keseluruhan. Produktivitas di tempat kerja atau saat melakukan hobi pun akan meningkat. Ketiga, kesehatan kulit Anda akan sangat diuntungkan. Air adalah pelembab alami dari dalam. Kulit yang terhidrasi dengan baik akan terlihat lebih kenyal, elastis, dan cerah. Ini membantu mengurangi munculnya garis-garis halus dan kerutan, serta membuat kulit terasa lebih lembut. Air juga membantu membuang racun dari tubuh melalui kulit, berkontribusi pada kulit yang lebih sehat dan bersih. Keempat, hidrasi yang cukup mendukung pencernaan yang optimal. Air membantu melunakkan feses dan memastikan pergerakan usus yang lancar, mencegah sembelit yang merupakan masalah umum bagi banyak orang. Air juga berperan dalam membantu penyerapan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, memastikan tubuh Anda mendapatkan manfaat maksimal dari diet sehat Anda. Kelima, air sangat penting untuk regulasi suhu tubuh. Terutama di negara tropis seperti Indonesia, tubuh kita sangat bergantung pada keringat untuk mendinginkan diri. Keringat adalah air yang keluar dari tubuh. Jika kita tidak mengganti cairan yang hilang melalui keringat, kita berisiko mengalami kelelahan panas atau bahkan heat stroke. Minum air yang cukup memastikan tubuh dapat menjaga suhu inti yang stabil, bahkan dalam cuaca panas atau saat berolahraga. Terakhir, air berperan vital dalam proses detoksifikasi tubuh. Ginjal adalah organ utama yang bertanggung jawab menyaring limbah dari darah dan membuangnya melalui urin. Agar ginjal dapat berfungsi secara efisien, mereka membutuhkan pasokan air yang cukup. Air membantu melarutkan produk limbah dan racun, memfasilitasi pembuangannya dari tubuh, dan mencegah pembentukan batu ginjal. Tubuh yang bersih dari racun akan bekerja lebih baik di semua level, termasuk mendukung keseimbangan hormon dan mengurangi stres. Sekarang, mari kita bicara tentang rekomendasi tambahan non-kimia yang dapat Anda terapkan, serta kisaran harga yang mungkin Anda temui. Tujuan utamanya adalah memberdayakan Anda dengan alat dan kebiasaan yang mendukung hidrasi dan kesehatan seksual secara alami. Rekomendasi alat bantu hidrasi. 1. Botol minum berulang. Ini adalah investasi paling dasar dan paling efektif.
Memiliki botol minum pribadi yang selalu terisi adalah kunci untuk memastikan Anda minum air secara konsisten sepanjang hari. Botol plastik bebas BPA. Ini adalah pilihan yang paling ekonomis. Pastikan Anda memilih plastik yang berlabel BPA Free untuk menghindari paparan bahan kimia yang berpotensi berbahaya. Mudah dibawa, ringan, dan banyak pilihan desain serta warna. Kisaran harga Rp30.000 hingga Rp150.000. Botol stainless steel, pilihan yang lebih tahan lama, menjaga suhu air lebih baik, baik dingin maupun suhu ruangan, dan lebih ramah lingkungan karena bisa digunakan bertahun-tahun. Biasanya lebih berat dari plastik. Kisaran harga Rp75.000 hingga Rp500.000. Botol kaca memberikan pengalaman minum yang paling murni karena tidak ada interaksi rasa dari material botol. Namun, lebih berat dan rentan pecah. Kisaran harga Rp50.000 hingga Rp300.000. Manfaat utama dari botol minum berulang adalah kemampuannya untuk memantau asupan air Anda. Anda tahu persis berapa liter yang sudah Anda minum jika Anda mengisi ulang botol 1 liter Anda 3 kali sehari. Ini juga mengurangi limbah plastik sekali pakai, menjadikannya pilihan yang lebih berkelanjutan. 2 filter air rumahan. Opsional jika Anda khawatir tentang kualitas air keran di rumah Anda, atau ingin memastikan air yang Anda minum memiliki rasa yang lebih baik, filter air bisa menjadi investasi yang berharga. Jug filter air. Ini adalah filter portable yang Anda isi dengan air keran. Filter di dalamnya akan menyaring klorin, sedimen, dan beberapa kontaminan lainnya, memperbaiki rasa air. Kisaran harga Rp200.000 hingga Rp800.000 untuk unit dan filter pengganti. Filter keran dipasang langsung pada keran Anda, memungkinkan Anda mendapatkan air bersih yang disaring secara instan. Kisaran harga Rp150.000 hingga Rp500.000 untuk unit dan filter. Filter bawah sink atau sistem osmosis balik. RO ini adalah sistem filter yang lebih canggih, dipasang di bawah wastafel dan biasanya memiliki keran terpisah untuk air minum. Mampu menyaring berbagai kontaminan dengan sangat efektif. Kisaran harga Rp1.000.000 hingga Rp500.000 tergantung kompleksitas dan merek. Manfaat filter air adalah jaminan kualitas air yang lebih baik, rasa yang lebih segar yang mendorong Anda untuk minum lebih banyak, dan mengurangi kebutuhan untuk membeli air minum kemasan, yang pada akhirnya bisa menghemat biaya dan mengurangi limbah. Sumber air. 1. Air minum kemasan. Ini adalah pilihan yang mudah diakses dan terjamin kebersihannya jika mereknya terpercaya. Tersedia dalam berbagai ukuran, dari botol kecil hingga galon besar. Galon besar, 19 liter pilihan ekonomis untuk rumah tangga. Kisaran harga Rp15.000 hingga Rp25.000 per galon. Botol kecil, 330 ml, 1,5 liter cocok untuk dibawa bepergian. Kisaran harga Rp3.000 hingga Rp10.000 per botol. 2. Air rebusan matang. Ini adalah pilihan paling ekonomis dan tradisional di Indonesia. Pastikan sumber air keran Anda cukup bersih dan Anda merebusnya hingga mendidih sempurna untuk membunuh bakteri dan virus. 3. Air isi ulang dari depo terpercaya. Opsi ini bisa menjadi alternatif yang terjangkau. Kuncinya adalah memilih depot yang memiliki reputasi baik, menjaga kebersihan peralatan, dan memiliki izin operasional yang jelas. Pastikan mereka juga menggunakan filter yang terawat. Kisaran harga Rp5.000 hingga Rp8.000 per galon. Gaya hidup yang mendukung hidrasi dan kesehatan seksual. 1. Olahraga teratur. Aktivitas fisik tidak hanya membuat Anda haus, yang mendorong minum air, tetapi juga meningkatkan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Olahraga juga dapat menstimulasi produksi testosteron secara alami dan mengurangi stres, yang keduanya berdampak positif pada libido dan fungsi ereksi. Cobalah setidaknya 30 menit aktivitas moderat hampir setiap hari. Ini bisa berupa jalan cepat, jogging, berenang, atau latihan beban. Pria yang minum dari botolnya di taman setelah berolahraga menunjukkan sinergi antara aktivitas dan hidrasi. 2. Cukup tidur. Kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan kadar kortisol dan menurunkan testosteron.
Usahakan tidur 7-9 jam setiap malam. Tidur yang cukup memungkinkan tubuh untuk pulih, meregenerasi sel, dan menyeimbangkan hormon. Ini secara langsung mendukung energi, suasana hati, dan tentu saja, kesehatan seksual. 3. Manajemen stres. Stres kronis adalah pembunuh libido dan ereksi. Selain dehidrasi itu sendiri merupakan bentuk stres, tekanan hidup sehari-hari juga berkontribusi. Temukan cara-cara sehat untuk mengelola stres, seperti meditasi, yoga, menghabiskan waktu di alam, melakukan hobi yang Anda nikmati, atau berbicara dengan teman keluarga. Bayangan pasangan yang bahagia di tengah sawah bisa menjadi inspirasi untuk mencari kedamaian dan mengurangi stres. 4. Diet seimbang. Apa yang Anda makan sama pentingnya dengan apa yang Anda minum. Konsumsi diet kaya serat, rendah gula olahan, dan kaya lemak sehat, seperti yang ditemukan dalam alpukat, kacang-kacangan, dan ikan berlemak. Sertakan banyak buah dan sayuran segar, seperti semangka, jeruk, mentimun, yang tidak hanya menyediakan nutrisi tetapi juga kandungan air yang tinggi, melengkapi asupan cairan Anda. Ini adalah pendekatan holistik yang mendukung kesehatan secara keseluruhan. Pentingnya konsultasi medis. Meskipun hidrasi optimal adalah fondasi kesehatan yang sangat penting dan dapat memperbaiki banyak masalah, termasuk yang berkaitan dengan kesehatan seksual, perlu diingat bahwa dehidrasi mungkin bukan satu-satunya penyebab masalah ereksi atau libido yang Anda alami. Ada banyak kondisi kesehatan lain yang dapat memengaruhi fungsi seksual pria, seperti penyakit jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, masalah neurologis, ketidakseimbangan hormon lainnya, atau efek samping obat-obatan tertentu. Jika Anda sudah secara konsisten menerapkan pola hidrasi yang baik dan gaya hidup sehat lainnya namun masih mengalami masalah ereksi yang persisten atau penurunan libido yang signifikan, sangat penting untuk mencari bantuan profesional. Jangan merasa malu atau sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter Anda, baik itu dokter umum, urolog, atau spesialis andrologi. Dokter dapat melakukan pemeriksaan menyeluruh, mengevaluasi riwayat kesehatan Anda, dan melakukan tes diagnostik yang diperlukan untuk menentukan akar penyebab masalah Anda. Mendapatkan diagnosis yang akurat adalah langkah pertama menuju penanganan yang tepat dan efektif. Dehidrasi bisa menjadi faktor pemicu, namun tidak selalu menjadi satu-satunya dalang di balik semua keluhan Anda. Membangun kebiasaan hidrasi yang baik adalah perjalanan, bukan tujuan akhir. Konsistensi adalah kunci. Mungkin pada awalnya Anda akan merasa sedikit repot harus terus-menerus memikirkan berapa banyak air yang sudah Anda minum atau sering bolak-balik ke toilet. Namun, seiring waktu, tubuh Anda akan beradaptasi, dan minum air yang cukup akan menjadi kebiasaan alami, seperti bernapas. Anda akan mulai mendengarkan sinyal tubuh Anda dengan lebih baik, mengenali rasa haus sebelum menjadi dehidrasi parah. Jadikan hidrasi sebagai bagian integral dari rutinitas harian Anda, seperti menyikat gigi atau sarapan. Ini adalah investasi kecil yang Anda lakukan setiap hari untuk kesehatan jangka panjang Anda, untuk vitalitas Anda, untuk kebugaran Anda, dan ya, untuk kesehatan seksual Anda. Efek kumulatif dari hidrasi yang baik akan terasa dalam jangka panjang, tidak hanya dalam peningkatan energi dan suasana hati, tetapi juga dalam aspek yang lebih pribadi seperti kepercayaan diri dan keintiman dalam hubungan Anda. Ingatlah, tubuh Anda adalah anugerah dari Allah yang patut dijaga dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pembahasan kita mengenai pentingnya hidrasi bagi kesehatan seksual pria dan kebugaran secara keseluruhan. Saya harap informasi ini bermanfaat dan dapat menginspirasi Anda untuk membuat perubahan positif dalam kebiasaan minum air Anda. Mulailah hari ini, ambillah segelas air, dan rasakan perbedaannya. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.